Perkenalkan, nama saya Denviana Bani dengan NIM 200302088, kelas 1C, semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi, review buku ke-14. Perspektif sosiologis. Yang pertama, jelaskan mengapa sejarah dan biografi sangat penting untuk sosiologis perspektif. Perspektif sosiologis telah menjadi kekuatan pendorong dalam hidup saya sendiri. Sejak saya mengambil kursus pengantar sosiologi sebagai mahasiswa baru di perguruan tinggi, saya telah terpesona oleh perspektif yang ditawarkan sosiologi. Saya menikmati mengamati lain kelompok dan mempertanyakan asumsi saya sendiri tentang kehidupan. Saya sangat berharap hal yang sama terjadi pada Anda. Perspektif sosiologi menekankan pada konteks sosial di mana masyarakat hidup. Ini menguji bagaimana konteks ini mempengaruhi kehidupan orang. Inti dari perspektif sosiologis adalah pertanyaan tentang bagaimana kelompok mempengaruhi orang, terutama bagaimana orang dipengaruhi oleh masyarakat mereka, sekelompok orang yang berbagi budaya dan wilayah. Sosiologis C. Wiertz Mills tahun 1959 mengatakannya sebagai berikut. Imajinasi sosiologis perspektif memungkinkan kita untuk memahami hubungan antara sejarah dan biografi. Dengan sejarahnya, Mills mengartikan bahwa setiap masyarakat berada dalam arus peristiwa yang luas. Hal ini mempersiapkan setiap karakteristik khusus pada masyarakat, seperti gagasannya tentang peran apa yang tepat untuk pria dan wanita. Dengan biografi, Mills merujuk pada pengalaman Anda dalam latar sejarah tertentu dan memberi Anda orientasi hidup. Konteks global dan lokal. Pada bulan Desember 1814, Amerika Serikat dan Inggris Raya menandatangani perjanjian damai untuk mengakhiri perang tahun 1812. Namun 2 minggu kemudian, pasukan mereka bertempur dalam pertempuran besar di New Orleans. Baik pasukan Amerika maupun pasukan Inggris di sana belum pernah mendengar bahwa perang berakhir Volti 1995. Sekarang kita dapat menggunakan ponsel kita atau menggunakan internet untuk berkomunikasi langsung dengan orang-orang di sana maupun di planet ini. Kilatan berita dari seluruh dunia adalah bagian dari kita dalam kehidupan sehari-hari. Sosiologi dan ilmu lainnya. Cara yang berguna untuk membandingkan ilmu-ilmu dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tempat sosiologi adalah dengan membaginya menjadi ilmu alam dan ilmu sosial. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam. Ilmu alam adalah disiplin intelektual dan akademis yang dirancang untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa di lingkungan alam kita. Ilmu-ilmu alam dibagi menjadi bidang-bidang penelitian khusus menurut materi pelajaran seperti biologi, geologi, kimia, dan fisika. Ini dibagi lagi menjadi lebih area yang terspesialisasi.
Biologi dibagi menjadi botani dan zoologi. Geologi menjadi mineralogi dan geomorfologi. Kimia menjadi cabang organik dan anorganiknya. Dan fisika menjadi biofisika dan mekanikma kuantum sebagai bidang investigasi memeriksa bagian alam tertentu. Yang kedua adalah ilmu sosial. Seperti halnya ilmu alam, ilmu sosial dibagi menjadi beberapa bidang khusus berdasarkan materi pelajarannya. Bidang-bidang ini yaitu antropologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi. Seperti halnya ilmu alam, dibagi lagi menjadi bidang-bidang khusus. Antropologi meliputi antropologi budaya dan fisik. Ilmu ekonomi memiliki spesialisasi makro atau skala besar dan mikro atau skala kecil. Ilmu politik memiliki teori cabang dan terapan, yaitu psikologi mungkin bersifat klinis dan eksperimental, dan sosiologi memiliki cabang kuantitatif atau kualitatifnya. Karena fokus kita adalah sosiologi, mari kita membedakan sosiologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Antropologi. Antropologi yang secara tradisional berfokus pada masyarakat kesukuan sangat erat kaitannya dengan sosiologi. Tujuan utama para antropolog adalah untuk mencapai budaya, cara hidup masyarakat secara keseluruhan. Budaya mencakup artefak kelompok seperti alat, seni, dan senjatanya. Struktur seperti pola-pola yang menentukan bagaimana para anggotanya berinteraksi satu sama lain, seperti posisi kepemimpinan. Ide dan nilai seperti cara kepercayaan kelompok memengaruhi kebiasaan anggotanya. Dan yang terakhir, bentuk komunis, seperti khususnya bahasa. Ekonomi. Ekonomi berkonsentrasi pada satu institusi sosial. Para ekonom mempelajari produksi dan distribusi barang dan jasa material suatu masyarakat. Mereka ingin tahu barang apa yang diproduksi dan berapa harganya dan bagaimana barang itu didistribusikan. Ekonom juga tertarik pada pilihan yang menentukan produksi dan konsumsi. Misalnya, mereka mempelajari apa yang memotivasi orang untuk membeli suatu barang daripada barang lain. Ilmu politik berfokus pada politik dan pemerintahan. Ilmuwan politik meneliti bagaimana pemerintah dibentuk, bagaimana mereka beroperasi, dan bagaimana mereka terkait dengan institusi masyarakat lainnya. Ilmuwan politik sangat tertarik pada bagaimana orang mencapai posisi penguasa, bagaimana mereka mempertahankan posisi tersebut, dan konsekuensi dari tindakan mereka terhadap orang yang mereka perintah. Psikologi fokus psikologi. Fokus psikologi adalah pada proses-proses yang terjadi dalam diri individu, di dalam apa yang mereka sebut sebagai organisme terikat kulit. Psikologi eksperimental melakukan penelitian tentang kecerdasan emosi, persepsi, ingatan, bahkan tidur dan mimpi. Beberapa mempelajari bagaimana kepribadian dibentuk dan penyebab serta pengobatan penyakit mental. Psikolog klinis bekerja sebagai terapis
membantu orang menyelesaikan masalah pribadi seperti pemulihan dari penyalahgunaan atau kecanduan obat. Sosiologis. Seperti antropolog, sosiologis juga mempelajari budaya. Mereka juga melakukan penelitian tentang struktur, kelompok, dan sistem kepercayaan, serta tentang bagaimana orang berkomunikasi satu sama lain. Seperti ekonom, sosiolog melakukan penelitian tentang bagaimana barang dan jasa masyarakat didistribusikan, terutama bagaimana distribusi itu menghasilkan ketimpangan. Demikian review buku 14 dari saya. Terima kasih.